Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nur Syifa. Saya dari Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas 3B, Fakultas Agama Islam Universitas Darun Najah. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Sosiologi Hukum Islam dengan judul Pandangan Sosiologi Hukum Islam dalam Tradisi Perceraian. Konsep perceraian dalam hukum Islam. Perceraian merupakan melepaskan ikatan pernikahan atau talak, termasuk juga khulu dan fasakh. Talak yaitu hak suami yang memiliki aturan ketat. Khulu merupakan inisiatif istri dengan kompensasi. Fasakh merupakan keputusan hakim berdasarkan alasan syar'i. Konsep perceraian dalam hukum Islam. Dalam Islam, perceraian bukan tindakan bebas, tetapi legal act yang memiliki aturan rinci. Para ulama sepakat bahwa perceraian merupakan rukhsah, yaitu keringanan ketika pernikahan tidak lagi membawa maslahat. Talak harus dilakukan dengan lafaz jelas, tidak dalam keadaan marah berat, dan tidak saat istri haid. Prinsip-prinsip perceraian dalam Islam. Perceraian merupakan jalan terakhir setelah mediasi keluarga. Menjaga keadilan yaitu nafkah iddah, mut'ah, dan hak anak. Menghindari kemudaratan, mengakhiri hubungan yang merusak. Menjaga etika yaitu tidak talak saat haid atau setelah dicampuri. Islam mengatur perceraian dengan sangat hati-hati. Al-Quran memerintahkan pengiriman hakam atau mediator dari kedua keluarga. Prinsipnya yaitu menghindari kerusakan yang lebih besar. Pada saat yang sama, syariat berusaha melindungi martabat perempuan dan memastikan anak tetap terpenuhi haknya. Sosiologi hukum Islam ini membantu kita memahami living law. Hukum yang hidup di masyarakat bukan hanya tertulis. Misalnya, meskipun fikih mengatur talak, praktik talak di berbagai daerah berbeda sesuai budaya. Ada tempat yang mudah bercerai, ada yang sangat tabu ataupun keras. Dengan pendekatan sosiologi ini, kita melihat bahwa hukum Islam bertransformasi ketika berhadapan dengan realitas sosial. Interaksi hukum Islam dan tradisi sosial. Budaya lokal mempengaruhi praktik perceraian. Peran tokoh agama dan adat dalam mediasi konflik. Negara memformalkan proses perceraian melalui pengadilan agama. KHI dan Undang-Undang Perkawinan bentuk kodifikasi hukum Islam. Penjelasannya yaitu setiap daerah memiliki karakteristik budaya unik. Contohnya yaitu Minangkabau, matrilineal yaitu perempuan terlindungi sehingga perceraian lebih diterima. Dan juga contohnya dari budaya Jawa, banyak menekankan harmoni keluarga sehingga perceraian cenderung dipertimbangkan lama. Faktor penyebab perceraian yaitu ekonomi, ada nafkah, hutang, pekerjaan. Perubahan peran gender, perempuan lebih mandiri secara finansial, pendidikan dan pola pikir modern, lebih kritis, tidak ingin terjebak dalam hubungan toksik. Media sosial yaitu perselingkuhan online, cemburu, oversharing, dan komunikasi yang sangat buruk. Dampak sosial perceraian yaitu diantaranya perceraian mengubah struktur keluarga secara drastis. Anak sering menjadi pihak yang paling terdampak, seperti mengalami kecemasan, depresi, ataupun masalah perilaku. Orang tua tunggal juga mengalami beban ekonomi dan mental. Secara sosial, perceraian dapat memunculkan stigma, terutama bagi perempuan di beberapa daerah. Kesimpulannya yaitu perceraian bukanlah sekedar putusan hukum, tetapi fenomena sosial yang dipengaruhi banyak faktor. Dalam Islam, perceraian diatur dengan sangat hati-hati untuk melindungi hak setiap pihak. Pendekatan sosiologi hukum Islam membantu memahami bahwa praktik perceraian berbeda di tiap masyarakat, dipengaruhi budaya setempat dan kebijakan negara. Dengan memahami fenomena ini secara komprehensif, kita dapat mengurangi dampak negatif perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga kita. Ya baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian saya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.